الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Para peserta halaqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Marilah kita bersyukur kepada nikmat tersebut sehingga nikmat itu membuat kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Para pendengar Radio Baitur Rahman di mana saja anda berada, salawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Marilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita secara jujur mengatakan kita mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan cobaan itu kadang-kadang bertambah, seperti pemadaman listrik di rumah saya tidak bilang di rumah orang lain. 1 malam hidup, 3 malam mati. Itu dulu. Pada minggu yang lalu 1 malam mati, 1 malam hidup, 5 malam mati. Berarti mati listrik itu makin bertambah. Itu cobaan kepada kita. Mudah-mudahan kita sanggup menerima cobaan itu. Kalau kita banding dengan saudara-saudara kita di daerah lain yang terputus listrik, terputus air, dan terputus bantuan-bantuan dari kita di Banda Aceh atau dari Jakarta, maka orang itu ada yang meninggal. Maka cobaan mereka lebih berat dibandingkan dengan cobaan kita. Marilah kita di Banda Aceh ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita tinggalkan salat walaupun 1 waktu, padahal kita dalam keadaan berbahagia. Hadirin yang berbahagia, saya mengajak kita semua untuk selalu meningkatkan keimanan dan keislaman kita dari hari ke hari, walaupun cobaan itu terus datang kepada kita dari hari demi hari. Hadirin yang berbahagia, kita pada malam ini ingin menyelesaikan persoalan yang telah kita mulai pada malam yang lalu atau beberapa malam yang lalu, yaitu cerita
tentang Nabi Musa dan Khidir. Alhamdulillah sudah selesai. Dan dalam surat Al-Kahfi ini terdapat beberapa cerita. Karena orang Quraisy melihat keadaan di sekelilingnya, ada nama seseorang yang bernama Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan dia diangkat menjadi nabi dan rasul. Istrinya Khadijah beriman kepada seruan atau dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diikuti oleh saudaranya Ali bin Abi Thalib. Diikuti oleh kawan dekatnya Abu Bakar As-Siddiq. Terus 3 orang bertambah lagi, bertambah Umar bin Khattab dan seterusnya, sehingga orang Quraisy merasa ini apa yang terjadi. Oleh sebab itu orang Quraisy mengirim 2 orang ke Yasrib, belum nama Madinah, ke Yasrib untuk bertemu pemuka-pemuka Yahudi untuk menanyakan apakah Muhammad itu betul seorang rasul atau tidak. Pemuka Yahudi itu mengatakan, tanyalah kepada Muhammad beberapa pertanyaan. Di antaranya tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu adalah pemuda yang jumlahnya 3 orang tambah 1 anjing. Ada yang mengatakan 4 orang tambah 1 anjing, sampai 5 orang tambah 1 anjing. Kemudian mereka, pemuda-pemuda itu sudah kita ceritakan beberapa bulan yang lalu, karena tidak setuju dengan raja pada kerajaan itu yang tidak beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah, maka mereka lari dari raja itu dan masuk gua. Berapa lama dia masuk gua? Sampai 300 tahun tambah 9 tahun. Kalau dihitung dengan bulan Qamariyah, bulan Masehi, itu 300. Kalau dihitung dengan bulan Hijriah, tambah 9 tahun lagi, 309 tahun. Mereka di dalam gua itu tertidur 300 tahun. Waktu bangun mereka bertanya, berapa lama kita tidur? Ada yang mengatakan setengah hari. Padahal mereka sudah tidur 300 tahun. Itulah kekuasaan Allah. Sanggup membangkitkan kita yang sudah beribu tahun dalam kubur untuk kemudian hidup lagi di yaumil mahsyar. Itu cerita pertama. Cerita kedua, 2 orang yang punya harta dari orang tuanya, yang satu kafir, yang satu beriman. Yang kafir terus bertambah hartanya dan terus bertambah istrinya, sedangkan yang beriman hartanya sedikit bertambah karena banyak dia bersedekah kepada orang lain, banyak dia mengeluarkan pertolongan kepada orang lain. Jadi satu orang mukmin, satu lagi orang kafir. Itu ayat ke-32. Kalau tentang Ashabul Kahfi dimulai pada ayat ke-9.
Kemudian pada ayat ke-60 cerita Nabi Musa dengan seorang hamba Allah yang diberi nama oleh sebahagian ahli tafsir dengan Khidir. Itu sudah kita ceritakan beberapa kali pertemuan. Dia melobangi perahu, waktu naik melobangi perahu, diprotes oleh Musa, marah dia, nanti akan saya ceritakan. Kemudian dia menjumpai seorang anak laki-laki, dibunuh. Apa kamu bunuh orang tanpa salah? Diprotes oleh Nabi Musa. Kemudian yang ketiga, dia membuat dinding dan tidak menerima uang dari perbuatan itu, padahal dia perlu sekali uang karena dia sangat lapar. Itulah cerita yang ketiga. Dan cerita yang keempat, pada malam ini kita mulai dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Ayat 83. Cerita yang keempat dimulai pada ayat ke-83. Tadi kita katakan yang pertama tentang Ashabul Kahfi ayat 9. Dua orang yang satu mukmin, satu kafir, itu ayat 32. Satu lagi Nabi Musa dengan seorang yang saleh, hamba Allah yang saleh, yang diberi nama oleh sebahagian mufassir dengan Khidir pada ayat ke-60. Sekarang ayat ke-83 tentang Zulkarnain. Zulkarnain ini adalah seorang raja yang kerajaannya meliputi hampir seluruh dunia. Jadi apa yang ditanyakan oleh orang Quraisy dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena petunjuk dari Allah tidak datang kepada orang Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal, mereka tetap mati kafir. Padahal keterangan dari Nabi sudah jelas bahwa apa yang dia katakan itu sesuatu yang tidak diketahui oleh orang biasa kecuali ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang Zulkarnain ini banyak pendapat para ahli. Mula-mula dia nabi atau raja. Ada yang mengatakan dia raja, sudah pasti dia raja. Tapi apakah dia nabi? Berbeda lagi para mufassir. Ada yang mengatakan dia seorang nabi, karena Allah langsung berbicara dengan dia. Seperti wa kallamallahu Musa taklima. Allah langsung berbicara dengan Musa. Itu pertanda Musa itu seorang nabi. Langsung dia berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 86 dan ayat 94 Allah berbicara langsung dengan Zulkarnain. Kemudian para mufassir berbeda lagi, apakah dia orang beriman cenderung kepada kebaikan? Dapat kita lihat pada ayat 88 surat Al-Kahfi. Dia Iskandar yang agung,
Iskandar yang agung ini, ada yang mengatakan orang beriman atau tidak. Berbeda para pendapat, para mufassir tentang Zulkarnain. Zul punya, Karnain dua tanduk. Jadi di kepalanya itu ada sesuatu yang rambutnya dibelah dua sehingga seperti tanduk. Hadirin berbahagia, kerajaannya sampai ke Tiongkok. Ada yang bilang sampai ke Brazil. Ada yang mengatakan sampai ke Tunis. Ada yang mengatakan sampai ke Yunani. Banyak pendapat para mufassir tentang Zulkarnain ini. Akhirnya ada mufassir yang mengatakan kita tidak perlu mempertanyakan siapa dia. Yang penting kita mengambil pelajaran yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Kahfi ini. Mulailah ayat 84. Kita teruskan membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Saya bilang catatan saya tidak bagus karena mati lampu. Jadi kita hanya bekerja di saat ada lampu. Di saat tidak ada lampu, pekerjaan kita tidak beraturan. Hadirin berbahagia, kita sambung. Inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami, kata Allah, firman-Nya, kami tetapkan kepadanya tempat di bumi dan kami datangkan kepadanya semua sebab untuk dia menguasai bumi itu. Jadi Zulkarnain itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetap di bumi dan diberi prasarana untuk menguasai bumi sehingga dia menguasai hampir semua yang ada di bumi ini. Sehingga ada yang mengatakan kerajaannya sampai ke Brazil, kerajaannya sampai ke Tiongkok, kerajaannya sampai ke Punjab di India, kemudian kerajaannya sampai ke Yunani, sampai ke Tunis, sampai ke Maroko. Jadi dia orang yang paling berkuasa di dunia ini. Hadirin berbahagia, hatta idza balagha maghribasy syams, ketika dia sampai ke tempat terbenam matahari. Kalau terbenam matahari itu di sebelah barat. Jadi waktu dia sampai ke tempat terbenam matahari, sebenarnya hadirin berbahagia, matahari itu tidak pernah terbenam. Orang yang ada di sebelah timur
menduga dia terbenam di lautan yang ada di Sabang. Padahal matahari tidak terbenam di Sabang, dia akan berputar terus sampai ke Saudi, sampai terus dia berputar, karena matahari itu memutar bumi terus menerus. Jadi terbenam itu untuk kita melaksanakan salat. Di waktu matahari begini terbit, kalau belum terbit, kalau sudah terbit, itu ada waktu salat. Waktu dia sudah tegak, ada waktu salat zuhur, dan seterusnya. Hatta idza balagha maghrib asy-syams wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah. Dia memperoleh matahari itu terbenam di dalam lumpur yang berwarna hitam. Itu dalam penglihatan Zulkarnain. Kita melihat matahari itu terbenam di gunung, di balik gunung, atau terbenam di lautan, atau. Padahal kalau kita pergi ke sana, dia tidak terbenam. Hadirin berbahagia. Yang penting, wa wajada indaha qauma. Dia mendapati di sisi tempat terbenam matahari itu qauma, satu kaum. Satu kaum itu kaum yang tidak beriman kepada Allah dan kaum yang tidak beragama. Ada yang mengatakan tempatnya di Tunis atau di Maroko. Saya hanya mencatat, membaca apa yang tulis oleh ahli tafsir. Sedangkan saya tidak pernah ke Tunis, tidak pernah ke Maroko. Qulna, kami berfirman, ya Dzul Qarnain, wahai Dzul Qarnain, imma an tu'adziba, boleh jadi engkau diberi pilihan untuk menyerang orang yang tidak beriman itu. Kamu habiskan orang yang tidak beriman itu. Wa imma an tattakhidha fihim husna, atau engkau mencari jalan terbaik untuk mereka. Apa jalan terbaik untuk mereka? Kamu berdakwah kepada mereka sehingga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita Zulkarnain di tempat yang bernama Tunis dan Maroko. Tadi kita lihat mata air laut yang berwarna berlumpur, itu mata air laut berwarna biru dan gelap. Mata itu warna biru dan gelap, tapi yang kelihatan pada Zulkarnain sudah berlumpur, yang berlumpur hitam. Itu kelihatan kepada Zulkarnain. Kemudian kita teruskan. Sampai Zulkarnain ke tempat yang jauh di sebelah barat, matahari terbenam di lautan yang berlumpur hitam. Itu catatan yang saya tulis di sini dengan bahasa Indonesia, walaupun saya baca bukan dalam bahasa Indonesia. Misalnya, kemudian wa amma man qala amma man zalam, Allah berfirman, adapun orang yang menzalimi dirinya sendiri,
fasaufa nu'adzibuhu, kami akan mengazabnya, summa yuraddu ila rabbih, kemudian akan dikembalikan kepada Tuhannya, fayu'adzibuhu azaban nukra, maka dia akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Azaban nukra, azab yang sangat besar atau tidak diketahui beratnya, demikian berat azab. Jadi orang itu diberi dakwah oleh Zulkarnain untuk memuji Allah, beriman kepada Allah. Kalau tidak, mereka akan diperangi. Itu pilihannya. Tapi saya kira Zulkarnain bekerja dengan baik. Wa imma an tattakhidha fihim husna. Kamu berdakwah, hari ini dakwah ada satu orang masuk, kemudian besok ditambah lagi. Sedangkan yang tidak masuk masih banyak, misalnya 80 orang, misalnya kalau 100 orang, tapi tidak diperangi mereka yang belum masuk agama Islam. Adapun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amma man amana, adapun orang yang beriman, wa amila salihan, bukan beriman saja, harus beramal saleh. Beriman tanpa amal saleh tidak cukup. Kita harus beramal saleh. Amana wa amila salihan. Orang beriman dan beramal saleh. Banyak orang di KTP-nya tertulis Islam, tapi waktu salat mereka tidak salat, atau tidak salat berjamaah, itu yang terbaik, atau tidak salat sendirian, tidak juga, dia lalai saja. Fawailul lil musallin, celakalah kepada orang yang sembahyang, alladzina hum an salatihim sahun, mereka lupa terhadap salat. Jadi kita punya anak, kita harus mengingatkan anak-anak kita jangan sampai lupa salat. Bermain boleh, belajar boleh, tapi waktu salat laksanakan salat, kemudian kita belajar kembali atau main kembali. Itu perlu, itu tugas seorang bapa kepada anaknya, seorang suami kepada istrinya. Tidak boleh suaminya pergi ke masjid terus menerus tanpa mengetahui apa yang dikerjakan oleh istri dan anak-anaknya di rumah. Kita harus beritahukan kepada mereka, kalau nanti azan kalian salat. Kalau perempuan boleh jadi pergi, boleh jadi tidak pergi kerana tempatnya jauh dari masjid misalnya. Tapi alangkah baiknya kalau kita punya mobil, kita bawa anak-anak kita bawa istri-istri kita untuk salat berjamaah di masjid atau di menasah paling kurang. Hadirin yang berbahagia. Jadi tadi dia sebelah barat. Sebelah barat ke Tunis dan Maroko. Sekarang hatta idza balagha maghrib asy-syams, hingga sampai kepada tempat terbit matahari sebelah timur. Dia mula-mula pergi ke sebelah barat sampai ke Tunis, Maroko atau ke Brazil. Di sini ada saya tulis Brazil,
Di Laut Tengah itu di Yunani. Brazil ada sungai Amazon. Hulu sungai Amazon, sungai terpanjang di dunia, itu ada di Brazil, di Maghrib Syams, di sebelah timur. Wajadaha tatlu'u ala qaumin, dia mendapati tempat terbit matahari itu, dia terbit kepada satu kaum. Lam naj'al min duniha sitra, tidak pernah kami jadikan dengan kepala mereka atau rumah mereka sitra, tempat mereka berteduh. Jadi mereka tidak punya rumah. Cerita para ahli tafsir, orang yang ada di tempat sebelah timur itu, mereka tinggal di gua. Waktu siang matahari terbit panas sekali, mereka tinggal di gua. Nanti waktu malam matahari sudah pergi ke tempat lain, mereka keluar mencari makanan. Lam naj'al min duniha sitra, kami tidak menjadikan pelindung dari kepala mereka. Jadi mereka terpaksa harus tidur di dalam tempat-tempat yang ada di lubang di gunung-gunung itu. Itulah keadaan manusia di saat adanya Zulkarnain ribuan tahun yang lalu. Kadzalika waqad ahatna bima ladaihi khubra. Demikianlah kami mengetahui apa yang ada dikuasai oleh Zulkarnain. Jadi apa yang dia lihat, Allah mengetahui bahwa dia menjumpai suatu kaum yang primitif, yang tidak ada rumah. Mereka hidup di malam hari untuk mencari makanan. Summa atsba'a sababa, hingga ketika dia mencari jalan lain. Jadi dia sudah pergi ke barat, sudah pergi ke timur. Summa atsba'a sababa, ketika itu dia cari jalan lain. Jadi terus dia pergi. Itulah kehebatan Zulkarnain. Dia tidak raja di suatu tempat, tapi dia terus berjalan ke tempat-tempat yang lain. Ini hebat cerita tentang Zulkarnain. Berbeda dengan Nabi Musa, dengan Khidir, itu sudah pernah kita dengar. Ini cerita yang baru lagi, bahwa Zulkarnain terus berjalan di muka bumi ini. Tetapi saya tidak tahu bagaimana mereka berjalan, padahal pesawat belum ada waktu itu. Allah memberikan kekuatan kepada dia, sebagaimana Nabi Muhammad SAW pergi dalam satu malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad dapat jalan. Lebih hebat lagi Nabi kita dibandingkan dengan Zulkarnain ini. Karena Nabi kita sesampai di Masjidil Aqsa, kemudian dia naik ke langit sampai ke Sidratil Muntaha. Di mana Sidratil Muntaha? Satu orang pun tidak tahu. Nabi yang ditemani oleh Jibril. Jibril itu idzah taraktu ihtaraktu, katanya. Kalau saya melampaui ini sedikit, saya akan terbakar. Demikian Nabi Muhammad lebih hebat daripada Jibril alaihi salam. Jibril hebat sekali.
Tapi lebih hebat lagi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta balagha bainas saddain, sehingga dia berjalan ke tempat jalan lain hingga sampai kepada antara dua gunung. Dia ada gunung yang besar sampai ke dua gunung. Di mana gunung itu? Saya tidak tahu. Wajada min duhima qauma, dia mendapati kaum yang la yakaduna yafqahuna qawla, hampir kaum itu tidak mengerti pembicaraan orang lain. Jadi mereka hanya tahu bahasa sendiri, tidak tahu bahasa asing. Mereka sudah sangat primitif. Jadi pada ayat 93 surat Al-Kahfi ini menceritakan tentang Zulkarnain, hatta balagha bainas saddaini, sehingga dia sampai di antara dua gunung. Wajada min dunihima, didapati di belakang gunung itu kauman, satu kaum. Tadi ada satu kaum, sekarang ada satu kaum lain. Keduanya berbeda. Yang satu tidak ada rumah, yang satu lagi tidak paham apa yang dikatakan oleh orang yang datang atau tamu yang datang kepadanya. Mereka sangat primitif. Hadirin berbahagia. Jadi ini pertanyaan yang ditanya oleh orang Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijawab, tapi mereka tidak mau beriman juga, karena keimanan itu adalah hadiah Allah. Kita mendapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala beriman dan beramal salih. Mudah-mudahan kita berbahagia di dunia ini dan berbahagia pula di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Terima kasih Gibraltar. alihi wa sahbihi Gibraltar. ajma'in. Terima kasih. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni